Halo guys, welcome back to Korea Nomik bersama orang Korea yang Oke, Pol. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di apartemen model lorong di Korea. Jadi, sebelum menceritakan kali ini, di Korea itu ada beberapa macam apartemen. Ada apartemen yang ketika kita naik lift, itu pintunya itu ada dua. Jadi, cuma 2 unit per lantainya. Ada juga rumah-rumah ataupun apartemen yang seketika kita keluar dari lift, habis gitu, ini ada lorong ke sebelah gini, panjang gini. Dan ada unit 1, 2, 3, 4, 5. Apartemen-apartemen kayak gini, ini yang digunakan untuk cerita-cerita pembunuhan ataupun cerita-cerita hantu. Jadi orangnya lari dikejar gitu karena rumahnya di ujung. Biasanya kayak gitu. Rumah-rumah ini seperti yang aku bilang ada unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Di sebelah pintunya ini biasanya itu ada jendela untuk kamar yang di dalam. Jadi mau nggak mau ada satu kamar yang biasanya jendelanya ini menghadap ke depan rumah. Sehingga kalau ada tetangga yang lewat ataupun orang lewat, itu mau nggak mau harus dengar dan tahu gitu loh. Kalau di malam hari, lampunya itu nyala kelihatan karena ada lampu sensor gerak. Oke? Nah, kejadiannya ini terjadi pada seorang mahasiswi yang tinggal di tempat kayak gitu. Suatu hari, waktu itu papanya masih belum pulang, mamanya udah tidur, dia tuh sendiri di rumah. Dia tuh lagi belajar rajin. Enak-enak belajar, tiba-tiba dia tuh mendengar kayak suara seseorang berjalan tanpa sepatu gitu, tapi dari lorong yang jauh sana karena dia tuh tinggal di unit yang paling pojok. Tapi waktu itu sudah jam 11, sehingga dia tuh mikir, lah jam 11 kok kayaknya ada orang jalan nggak pakai sepatu ya. Habis gitu karena dia penasaran, dia tuh coba buka jendelanya dan ngintip keluar dikit. Karena pertamanya agak jauh, dia tuh nggak kelihatan gitu, dan lampunya itu nggak ada yang nyala. Terus dia mikir, kok lampunya nggak nyala sih? Oh, mungkin masih belum nyampe masuk ke daerah sensor. Jadi dari lift ke tempat ada lampunya ini kan ada jaraknya. Lampu berikutnya nyala, lampu berikutnya nyala. Dia lihat, itu nggak ada seorang pun, ataupun nggak ada gitu loh orangnya. Dia tengok keluar gini, itu nggak kelihatan apa-apa gitu. Lampunya nyala tapi nggak ada orang. Dan karena kebetulan papanya belum pulang, dia itu jadi khawatir sehingga dia keluar dari rumahnya untuk lihat dengan lebih baik. Dia buka pintu dan keluar. Dan karena dia berdiri di lorong gini kan ya panjang, dia itu bisa melihat gitu loh, di ujung sana yang jalan ada nggak. Dan yang dia lihat adalah 2 buah telapak kaki yang hanya sampai pergelangan kakinya. Dan ini jalan tanpa tubuh. Dan seketika itu karena dia kaget, dia tuh masuk lagi ke dalam rumahnya dan sembunyi, langsung dikunci gini. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara seseorang yang teriak, "Woi!" Diperkirakan suaranya itu dari daerah lift. Nah, sehingga tetangga-tetangganya dan orang-orang sekitar itu keluar rumah dan mendekati ke daerah situ. Ternyata ada kejadian yang cukup bahaya, yaitu papanya dia itu terperangkap dalam lift. Jadi liftnya itu kan seharusnya berhenti ya. Kalau lift buka itu kan pas di pintunya gini. Liftnya ini agak setengah gandol gini loh. Jadi orang itu kalau mau keluar harus kayak merangkak gini. Tapi kan bahaya. Siapa tahu waktu merangkak tiba-tiba liftnya jatuh. Kalau gitu kan badannya patah itu. Nah, jadi liftnya udah nyangkut, pintunya juga nggak bisa dibuka. Tetangga-tetangganya itu langsung datang, langsung manggil 119 atau tim pemadam kebakaran ataupun ambulans gitu ya. Nah, setelah mereka telepon, mereka coba bantu buka pintu dan melihat di dalamnya itu ada seseorang yang berusaha untuk mau keluar dari lift gitu. Nah, karena orangnya yang di dalam, papanya yang ngeliat di luar itu ada orang, dia itu berusaha kayak ini loh, menggapai orang yang ada di luar gini. Nah, orang-orang yang di luar tentunya juga berusaha membantu untuk menarik keluar bapaknya itu kan. Nah, tapi setelah tangannya ini dipegang, orang-orang itu kayak kewalahan gitu loh. Terasa kayak ada seseorang yang narik dari dalam lift. Tapi untungnya karena cukup banyak tetangga-tetangganya yang datang dan juga tim pemadam kebakaran itu datangnya cepat, mereka berhasil menyelamatkan papa dari mahasiswi itu. Nah, mereka udah keluarkan, naikkan ambulans, dan ternyata papanya itu mungkin karena terlalu kaget atau shock gitu ya, liftnya rusak gitu, dalam keadaan pingsan dibawa ke ambulans.
Nah, dalam perjalanan ke rumah sakit ini kan diperiksa kan sama tim medis yang ada di ambulans itu. Mereka cek semuanya. Dan ternyata ada satu bagian yang aneh, yaitu pergelangan kakinya. Tapi karena perjalanan dalam rumah sakit, orang-orang ngira, oh mungkin kakinya tersangkut di mana, ataupun ada tali yang ngikat atau gimana gitu ya. Orang-orang tidak berpikir terlalu panjang. Tetapi beberapa hari setelah itu, setelah liftnya diperbaiki dan semua mulai berjalan dengan baik, ternyata ada orang-orang yang mulai bilang kalau rumor itu ternyata benar. Nah, ternyata di dalam lift ini ada rumor yang bilang kalau ada hantu gitu loh. Dan hantunya ini dulu itu meninggal di dalam lift itu dalam kondisi kakinya terpotong. Jadi ternyata kaki yang dilihat oleh mahasiswa ini adalah kakinya dia. Hantu yang dulu mati di dalam lift ini, dia itu pengen ngerebut kakinya orang lain biar hantunya ini bisa jalan lagi. Dan kebetulan anaknya yang lihat kaki dan papanya yang hampir menjadi korban dari hantu itu. Oke, Pol, mungkin cerita kali ini tidak terlalu menyeramkan, tapi aku ngerasa mungkin hantu itu suka gangguin kita dengan tujuan pingin merebut sesuatu yang kita miliki. Bisa jadi uang, bisa jadi tubuh, bisa jadi kesehatan, ataupun kepercayaan kita. Oke, Pol, aku nggak tahu kalau Pol suka atau nggak sama cerita kali ini, tapi buat aku ini lumayan menarik karena ternyata hantu itu akan berusaha untuk merebut sesuatu dari yang kita miliki. Nah, nggak tahu kalau Pol kayak gimana, tapi makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video